Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chandra mau tanya-tanya atau wawancara dengan Bapak Maruli Tuasilamban yang beberapa waktu lalu hadir di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kosgoro 1957. Dan memang itu acara adalah berada di tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April ya, di Merlin Park Hotel, yaitu di seputaran Jakarta Pusat. Baiklah, langsung aja Chandra tanya-tanya, di sana itu acaranya seperti apa dan bagaimana. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Mas Chandra. Selamat Iya, malam untuk pemirsa satukanindonesia.com. oke. Tentunya dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Hmm, pada tahun 1944 Hijriah di tahun 2023 Masehi tahun ini. oke. Nah, terima kasih Mas Chandra dan terima kasih pemirsa. Hmm, Nah, ya kita bersyukur kami selaku PLT Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Papua Pegunungan berkesempatan untuk mengikuti mhm, pelaksanaan musyawarah besar pertama Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957 yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret hingga tanggal 2 April 2023 di Jakarta Pusat. Tentunya Mubes pertama itu telah menghasilkan kepengurusan dan ketua umumnya yang terkenal dengan sebutan Chong Sun Kim atau dipanggil dia Mr. Kim sebagai ketua umum untuk masa bakti 2023 hingga masa bakti 2028, 5 tahun ke depan. Dan Mr. Kim telah dilantik dan dikukuhkan menjadi ketua umum bersama dengan pengurus lainnya. hmm, Ya, nah kita sudah mengikutinya dari awal sampai akhir, dan dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua MPO Pak Agung Laksono, mhm, juga dihadiri oleh Ketua Umum PPK Kosgoro Bapak Dev Akbar Syafikarso Laksono dan mhm, Sekjen PPK Kosgoro Bapak Dr. Sabil Rahman, juga dengan Bendahara Umum serta seluruh PDK Provinsi Kosgoro 1957 yang ada di Indonesia sebagai perwakilan dari PDK atau tingkat provinsi Gakum atau Gerakan Advokasi Hukum Kosgoro 1957. Nah, pada kesempatan itu ya hadir juga PDK dan juga utusan-utusan dari Gerakan Advokasi Hukum tingkat provinsi seluruh Indonesia. hmm. Demikian Mas Chandra. Oke, baik. Pak, kan kalau saya lihat ya dari undangan tersebut ya, itu ada beberapa yang spesial yang diundang ya. Di Ya. antaranya adalah untuk apa ya, Kosgoro Jawa Timur, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Papua Barat, kemudian Papua Pegunungan, Papua Tengah, kemudian ada Papua Selatan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau Kosgoro itu sebenarnya untuk apa ya, semacam cabangnya lah ya. Di Indonesia itu di mana aja Pak? Atau mungkin Oh ya. apa ada di seluruh Indonesia atau gimana? Jadi Kosgoro itu kan Mhm. sebuah organisasi kemasyarakatan Iya. yang afiliasi politiknya ke Partai Golkar. Mhm. Kosgoro 1957 itu adalah ormas Mhm. pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar. Strukturnya ada di tingkat pusat, yaitu namanya Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957. Ada juga di tingkat provinsi namanya Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1957 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan juga ada di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia, yaitu PDK Kabupaten Kota. Nah, jadi kami sendiri selaku PLT Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Papua Pegunungan diundang bersama dengan ada beberapa teman-teman PDK ke provinsi yang statusnya dalam pelaksana tugas. Nah, sementara yang lain itu bukan pelaksana tugas. Nah, jadi di dalam mensukseskan Mubes atau Musyawarah Besar pertama Kosgoro 1905 kami ralat dalam mensukseskan Mubes pertama Gerakan Advokasi Hukum Kosgoro 1957 ini,
pimpinan pusat kolektif Kosgoro mengundang, meminta dari semua PDK Provinsi Kosgoro 1957 untuk mengutus bidang hukum dan HAM-nya PDK Kosgoro di tingkat provinsi seluruh Indonesia. Sementara kami yang kebetulan PLT, kami menjadi pemegang mandat seperti yang disebutkan oleh Mas Chandra tadi untuk menghadiri dan mensukseskan Mubes pertama Gerakan Advokasi Hukum Kosgoro 1957 yang telah terselenggara dengan baik sejak tanggal 31 Maret 2023 hingga 2 April 2023 di Jakarta. Begitu Mas Chandra. Baik, nah ini kan kegiatannya diadakan pas dengan Ramadan atau pas puasa ya Pak ya? Ya. Berarti untuk siang hari tidak ada ngopi-ngopi ya? Ya, tentunya memang di sepanjang pelaksanaan Mubes Gakum Kosgoro 1957 itu memang tidak tersedia makanan. Oh gitu. Ya, jadi itu tentunya kita hargai. Sedangkan di sore hari, di pagi hari dan di sore hari sekaligus dijadikan sebagai ajang untuk buka bersama. Buka dan sahur kali ya? Ya, di pagi hari disediakan untuk sahur dan yang tidak puasa disediakan makanan hingga pukul 10 pagi. Sementara untuk siang hari memang sudah disepakati untuk tidak disediakan makan siang lalu dilanjutkan untuk sore hari malam sambil berbuka puasa. Begitu Mas. Berarti intinya di siang hari sengaja tidak disediakan makan siang. Betul. Bukan karena anggarannya kurang, tapi karena memang untuk menghormati yang berpuasa. Ya tentunya kita maknai demikian Mas. Gitu, kita maknai dan kita hargai. Baik. Ya. Nah kemudian Bapak sendiri ikutan puasa berarti kemarin ya? Ya kadang ya tanggung makan lah. Jadi ya pagi kan kita sempat sarapan. Baik. Ya. Oke. Baik, kemudian Pak ya, ini kan di undangan ya, itu Ya. Pak Chandra sempat membaca ya, di sebuah kayak semacam tagline ya, atau Ya. mungkin kayak semacam moto lah ya, Ya. moto dari Kosgoro 1957 kalau maksudnya. Ya. Itu ada kata pengabdian, kerakyatan, solidaritas. Ya. Boleh dijelaskan nggak Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi memang yang menjadi dasar dan semangat daripada Kosgoro 1957 itu adalah pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Nah, ini sudah menjadi nafas dan semangat jiwa daripada setiap kader Kosgoro 1957 bahwa ketika bergabung di dalam Ormas Kosgoro 1957 adalah landasan pergerakannya adalah berlandaskan pada pengabdian, bahwa kita ada di Kosgoro bagian daripada pengabdian kita kepada bangsa dan negara, bagian daripada pengabdian kita bagaimana untuk bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan, membangun semangat kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya semangat kerakyatan bahwa ya memang kita berKosgoro itu semangatnya adalah untuk kepentingan kerakyatan, dan tentunya di dalam bagian ketiga daripada landasan kita berKosgoro adalah semangat solidaritas. Solidaritas. Jadi kita membangun solidaritas ke organisasi, membangun solidaritas daripada kita berbangsa dan bernegara. Begitu Mas. Baik Pak, ini Chandra akan agak bertanya yang agak di luar tema dulu nih ya. Ini kan di bulan Ramadan ini, apakah dari Kosgoro juga misalnya nih ada kayak semacam santunan anak yatim atau acara-acara sosial, ada nggak sih Pak? Ya, jadi terima kasih Mas. Memang Kosgoro, PPK Kosgoro 1957 telah mempersiapkan agenda khusus untuk itu, yang tentunya nanti ada pemberitahuannya di internal Kosgoro 1957 di PPK itu ada yang membidangi kegiatan yang berkaitan dengan acara-acara sosial dalam momentum misalnya di bulan Ramadan akan ada kegiatan santunan bagi anak yatim piatu dan kaum duafa. Nanti
Itu sudah dibentuk, panitianya sudah dibentuk, dan kebetulan yang secara struktur ada bidang yang bidang di lembaga organisasi Kosgoro 1957 yang membidangi khusus untuk itu. Jadi saat ini sedang bekerja dan akan melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan untuk itu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Subhanallah ya. Jadi memang tadi ya ada yang semacam pengabdian ke masyarakat lah ya. Ya. Jadi istilahnya tidak hanya ngumpul-ngumpul atau mungkin musyawarah kesana kemari, istilahnya dengan jas dan segala macam, tapi tetap merakyat dan tetap istilahnya membumi Pak ya. Ya. Gitu. Kita bersyukur Mas Chandra dengan Kosgoro ini betul-betul dia merayat. Kalau dilakukan misalnya dalam berbagai pemberitaan di media bahwa memang Kosgoro 1957 ini adalah merupakan ormas pendiri dan yang didirikan di Partai Golkar, merupakan ormas yang paling intens melakukan program-program kegiatan kemasyarakatan. Jadi di berbagai daerah, di berbagai provinsi, di berbagai kabupaten di Indonesia, Kosgoro bahkan di tingkat pusat dalam peretingan ormas pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar itu, Kosgoro itu termasuk yang terdepan atas kegiatan program konsolidasi dan program kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kosgoro 1957 di bawah kepemimpinan dari Mas Dev Parsavikarsono. Oke. Begitu. Pak, mohon izin Pak. Jadi gini, yang namanya manusia hidup ya, itu pasti kita harus memperhatikan yang namanya lingkungan Pak ya. Apakah di Kosgoro juga ada program kayak semacam misalnya nih kita berada di pantai kemudian membersihkan sampah, kemudian atau mungkin kita harus menanam pohon atau mungkin menanam mangrove di tepi pantai, atau ada kegiatan-kegiatan lingkungan yang lain Pak? Ada nggak Pak? Ya, memang tentunya Mas, Kosgoro kan sesuai dengan landasan semangat perjuangannya. Ya memang Kosgoro 1957 itu sangat intens, sangat banyak kegiatannya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ya di setiap berbagai misalnya bencana-bencana yang terjadi itu Kosgoro 1957 selalu hadir Mas. Bukan hanya di Bogor. Kalau di Bogor kemarin itu masif sekali. Di berbagai daerah-daerah itu kalau ada bencana, ya apa yang bisa dibantu oleh Kosgoro 1957, Kosgoro selalu membuat posko dan tentunya memberikan bantuan santunan-santunan kepada korban bencana misalnya dan korban-korban lainnya yang cukup mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup warga di Indonesia. Baik, kembali ke tema kita Pak ya, terkait dengan kegiatan Bapak kemarin yang mengikuti sebuah undangan dalam perihal undangan MUBES, Gerakan Advokasi dan juga Hukum Kosgoro 1957. Nah, terkait dengan gerakan advokasi, isinya apa kemarin Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa yang terpilih adalah menjadi Ketua Umum DPP Gerakan Advokasi dan Hukum dari PPK Kosgoro 1957 ini adalah Mr. Kim ya. Sudah menyampaikan visi misinya dan kita dengar cukup lugas dan cukup realistis bahwa Gakum Kosgoro tentunya untuk mensukseskan program daripada Kosgoro 1957 itu sendiri. Ya tentunya bersifat segmentif. Segmentifnya adalah berkaitan di bidang penegakan hukum dan advokasi hukum. Tentunya dalam paparannya disampaikan ada dalam catatan mereka hal-hal yang perlu mendapat perhatian di bidang hukum untuk diberikan advokasi, untuk diberikan bantuan hukum. Nah, itulah yang menjadi salah satu konsen daripada hadirnya lembaga Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957. Selain itu tentunya karena Gakum Kosgoro 1957 ini adalah merupakan bahagian daripada Kosgoro 1957
di mana Kosgoro 1957 adalah ormas daripada Partai Golkar yang diikhtiarkan untuk mensukseskan program Kosgoro 1957 dalam rangka mensukseskan pemilu 2024, yaitu Golkar menang, Airlangga presiden 2024 yang akan diusung oleh Partai Golkar. Jadi itu juga satu rangkaian semangat perjuangan yang menjadi agenda dari DPP Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957 di bawah kepemimpinan Mr. Kim. Begitu Mas Chandra. Oh gitu. Pak, berarti nanya dikit Pak ya? Ya. Jadi tadi kan terkait dengan advokasi ya? Ya. Apakah kalau misalnya nih ada anggota Golkar lah, kurang lebih seperti itu, Ya. misalnya kena kasus hukum ya? Ya. Jadi dari tim advokasi tadi membantu, maksudnya misalnya menjadi pengacaranya atau apa gitu? Nah, kalau ke arah situ berkaitan kalau berkaitan dengan hal seperti itu kan nanti tentunya kan ini menjadi hal yang bersifat teknis operasional daripada bagaimana kehadiran daripada lembaga Gerakan Advokasi dan Hukumnya Kosgoro 1957 ini tentunya ini tentu sangat tepat dipertanyakan kepada pengurusnya, pengurus Kosgoro 1957 itu sendiri. Tapi secara spirit, semangat bahwa kehadiran daripada Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957 ini dimaksudkan juga adalah untuk mendukung dan mensukseskan program Kosgoro 1957, yaitu mensukseskan kemenangan Partai Golkar pada pemilu 2024 dan tentunya memenangkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang telah ditetapkan oleh Partai Golkar sebagai calon presidennya pada pemilu 2024. Begitu Mas Chandra. Nah, mungkin ini pertanyaannya agak menggelitik Pak ya. Apakah sudah ada wakilnya Pak? Oh ya, Mas. Maksudnya dalam hal ini udah ketahuan belum? Atau mungkin ada bocoran barangkali Pak itu? Ya, ini kan tidak domain daripada saya untuk menjawab ini, Mas Chandra. Saya kira udah ya teman-teman. Berarti kita tunggu aja lah ya. Kita tunggu aja, siapa yang muncul nanti ya. Kalau Pak Airlangga kan selalu dipertanyakan oleh teman-teman media. Kan Pak Airlangga selalu menyampaikan tunggu waktunya akan diberitahu begitu. Jadi itu pun kita sebagai kader, kita juga saya kebetulan sebagai fungsionaris Partai Golkar tingkat pusat untuk Provinsi Papua Pegunungan ya menyampaikan hal yang sama, tentunya menunggu saja, kita menunggu saja begitu Mas Chandra. Berarti memang ketika kita itu menjadi istilahnya anggota ya Pak ya, atau mungkin ketika kita menjadi bawahan lah ya, itu hendaknya harus taat kepada pimpinannya dan seorang pemimpin itu harus mengayomi bawahan atau mungkin istilahnya melayani lah ya dalam hal ini sebagai seorang pemimpin. Nah, apakah dalam hal itu istilahnya kan kita kembali ke pribadi Pak Airlangga ya? Apakah di dalam diri Pak Airlangga yang setahu Bapak nih, apakah ada jiwa kepemimpinan seperti itu Pak? Kalau berkaitan dengan itu Mas Chandra mungkin di lain kesempatan kita bahas ya. Mungkin kita udah kalau berkaitan dengan penyelenggaraan MUBES 1 Kosgoro, MUBES Gerakan Advokasi Hukum Kosgoro 1957 ini kita bisa mungkin sudah cukupkan lagi. Masih ada pertanyaan terkait dengan itu Mas Chandra? Saya kira sudah cukup ya. Oh cukup ya. Karena memang ini kita simpan dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Pak Airlangga. Kalau kita lihat dari fotonya, kalau kita lihat dari gesturnya, memang Pak Airlangga memang sangat membumi lah Pak ya. Misalnya merakyat sekali. Dan nanti teman-teman langsung aja googling ya, mungkin profil Pak Airlangga atau mungkin kegiatan-kegiatan beliau yang saat ini sedang dikerjakan beliau. Yang pasti Mas Chandra dan pemirsa, teman-teman semua keluarga besar Partai Golkar solid dan kompak untuk mensukseskan Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Soal kompetensi dan kapasitas daripada Pak Airlangga tentunya tidak perlu lagi diragukan. Nah, kalau kita mau cerita tentang ini mungkin di lain kesempatan, Mas Chandra. Tapi yang jelas kita kader dan keluarga besar Kosgoro, keluarga besar Partai Golkar bersatu padu kompak mendukung dan mensukseskan Pak Airlangga Hartarto sebagai presiden pada 2024 mendatang. Begitu Mas Chandra. Iya baik teman-teman, para pemirsa dari satukanindonesia.com teman-teman ya.
Jadi itu saja untuk hari ini. Dan tadi kita sudah wawancara dengan Bapak Maruli Tuasilaban terkait kegiatan beliau atau mungkin kehadiran beliau di sebuah acara yang keren sekali, yaitu MUBES ya, atau Musyawarah Besar Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957 yang diadakan di Jakarta. Saya Chandra, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share satukanindonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.